Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Anda kembali menyaksikan Bincang Inspira bersama saya Happy Adisti. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah melantik 7 komisioner KPID Jawa Barat pada awal Desember lalu. Para komisioner ini diminta menekankan pentingnya inovasi di bidang penyiaran, mengedukasi publik agar terhindar dari berita bohong, serta mengembangkan informasi penyiaran yang inspiratif. Usai dilantik, para komisioner terpilih melakukan sidang pleno pertamanya. Dari hasil rapat itu, Adiana Selamat terpilih sebagai Ketua KPID Jawa Barat periode 2020-2023, serta Wakil Ketua Ahmad Abdul Basir. Lalu bagaimana perjalanan KPID ke depan dengan wajah yang baru ini? Apakah akan ada terobosan baru dari KPID Jawa Barat dalam mengawasi sistem penyiaran khususnya di Jawa Barat? Kita akan membahasnya bersama Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Selamat. Halo, Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Happy. Kang Adi, selamat atas jabatan barunya. Ya, terima kasih. Pasca dilantik menjadi Ketua KPID Jabar, Kang, apa yang akan dilakukan KPID satu periode ke depan ini? Ya, terima kasih ya sebelumnya untuk Inspira ya. Ini sebelum saya ngomongin satu periode ke depan, boleh ya saya cerita tentang bagaimana proses dari pelantikan sampai hari ini ya. Karena memang pelantikan itu kita tanggal 4 tadi disebutkan. 4, 5, 6 kita off karena Sabtu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kita running terus Teh. Ya. Kita coba melakukan silaturahmi ya, silaturahmi dengan asosiasi ya, seluruh asosiasi lembaga penyiaran di Jawa Barat. Kita juga sudah melakukan ada beberapa stasiun atau lembaga penyiaran yang kemudian kita mintai klarifikasi terkait pelanggaran isi siaran. Kita juga sudah running melakukan sosialisasi literasi media ya, lalu sama dengan perkenalan yang kemudian karena kita baru dilantik lalu sekalian di beberapa lembaga penyiaran di Jawa Barat ini, alhamdulillah kita sampai tadi malam saya pulang itu nyampe Bandung setengah 2 malam, Teh Happy, karena harus melakukan literasi media. Kita sudah 14 titik, Teh Happy, ini informasi saja gitu, dan hari ini saya berkesempatan ya silaturahmi dengan audiens Inspira dan Inspira TV. Nah, untuk sebenarnya untuk ke depan ya Teh, untuk 3 tahun ke depan kita baru ada rancangan sebenarnya karena kita belum raker. Raker itu direncanakan akhir Desember ya. Tapi kemudian rancangan-rancangan itu pastinya akan naik pada tingkatan raker ya. Lalu diputuskan bahwa apa yang kemudian akan kita lakukan. Nah, masing-masing bidang, karena kita kan ada 3 bidang ya, Teh ya, yang mengurusi 3 bidang ya. Kebetulan saya merangkap sebagai anggota bidang kelembagaan. Jadi ada bidang kelembagaan, Happy, lalu ada bidang isi siaran dan ada bidang infrastruktur. Tapi kemudian misalkan ini kan terkait dengan percepatan ya, percepatan yang dilakukan oleh kami di KPID Jawa Barat gitu. Nah, rancangan-rancangan itu tetap tidak lari dari tugas ya, wewenang tupoksi KPID per bidang itu. Jadi penguatan kelembagaan, ambil contoh misalkan kita sudah memikirkan gitu maksudnya dan ingin mengimplementasikan bahwa masalah-masalah penyiaran ini menjadi eskul Teh di SMK dan SMA ya. Kita akan melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kan kayak gitu.
Baik. Kita juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi ya, dan Informasi Jawa Barat, kemarin ya, jajaran Diskominfo dengan sumber daya manusia yang ada di KPID Jawa Barat. Dan itu ada sinkronisasi kegiatan atau program-program yang kemudian kita harus bekerja sama. Gitu. Ya. Lalu misalkan ada ASO teh ya, karena ini kan amanat undang-undang ya teh. Jadi amanat Betul kan. undang-undang nomor 11 ya tahun 2020, walaupun RPP-nya ya teh, rancangan peraturan pemerintahnya itu belum ada gitu maksudnya, tapi secara kelembagaan KPI pusat bersama-sama dengan KPID empat provinsi THP itu kita sudah melakukan rapat koordinasi, dan hasilnya memang harus mengawal RPP yang berkaitan dengan klaster penyiaran di Undang-Undang Nomor 11 itu teh. Baik. Jadi banyak sebenarnya THP apa yang akan kita lakukan gitu sebenarnya. Baik. Jadi Kang, kalau misalkan ini kan kita sebentar lagi akan migrasi tadi ya, seperti yang sempat disinggung. Ya, Nah, kalau betul. terkait wacana peralihan TV digital ini, bagaimana fokus pengawasan dari KPID Jawa Barat untuk saat ini menjelang ASO itu? Ya kan sebenarnya gini, kita terus-terusan berkoordinasi ya dengan KPI pusat dan memintai informasi juga dari kawan-kawan KPID di 33 provinsi ya THP gitu, untuk bagaimana, karena kita baru gitu maksudnya, bagaimana pengawasan itu. Nah, pengawasan itu kan sebenarnya payung ya, kita memerlukan payung hukum yang konkret ya ya. Jadi payung hukum yang konkret yang kemudian mengatur tentang digitalisasi terestrial gitu. Secara kelembagaan, secara infrastruktur dan secara isi siaran. Tapi kemudian kalau ngomongin pengawasan di KPID Jawa Barat ini THP gitu maksudnya, dalam konteks isi siaran sebenarnya kan di Jawa Barat ini kurang lebih ada 14 ya TV digital yang mempunyai RPP. Itu dalam pantauan kami walaupun misalkan payung hukum ya belum jelas, tapi kita pegangannya itu adalah peraturan KPI ya yang berupa P3SPS itu THP tentang bagaimana misalkan isi siaran yang kemudian misalkan itu tercantum juga di dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 dan P3SPS. Jadi sebenarnya ada alurnya THP. Jadi alurnya bagian alur pemantauan ya isi siaran gitu KPID Jawa Barat ini secara teknis sebenarnya sudah ada gambarnya. Jadi kegiatannya itu kan tidak hanya pemantauan ya, pemantauan mungkin yang lembaga penyiaran yang lain ada penertiban apa segala macam. Jadi kita di KPID Jawa Barat mempunyai software THP atau ada ruang khusus ya untuk pemantauan lembaga penyiaran termasuk TV-TV digital THP. Kang Adi? Ya. Siap ya. Apa yang nantinya harus diperhatikan oleh KPID Jawa Barat terhadap ke-14 TV digital yang ada di Jawa Barat saat ini, Kang? Ya, sebelumnya saya akan coba ini ya, mohon maaf, ini saya akan coba menjelaskan dulu gitu, maksudnya supaya kita sama-sama paham gitu, kenapa misalkan ada migrasi dari analog ke digital ya. Jadi memang keuntungannya kan banyak ya, keuntungan bahwa kita harus migrasi ke TV digital itu karena ambil contoh misalkan gambar ya, gambarnya lebih jernih misalkan, lalu penghematan frekuensi ya.
Jadi kalau dulu itu 8 kalau nggak salah 8 MHz itu untuk satu lembaga penyiaran ya televisi. Tapi ketika sudah migrasi itu 8 MHz itu bisa jadi untuk 12 institusi lembaga penyiaran. Nah ini ya yang kemudian apa namanya harus diketahui masyarakat pada umumnya. Nah pada konteks bahwa bagaimana ya bahasa saya KPID Jawa Barat untuk mengawal ya ASO ini, analog switch off ini yang kemudian November 2022 itu harus analog itu harus ditutup. Itu kan argumentasinya bahwa yang pertama Indonesia ini salah satu negara yang tertinggal TNI. Jadi kalau nggak salah di dunia itu cuma 2 negara yang belum migrasi dari analog ke digitalisasi terestrial maksudnya. Nah untuk itu gitu maksudnya menurut hemat saya karena ini adalah amanat ya undang-undang tadi 11 tahun 2020 gitu maksudnya kita mendukung penuh migrasi ini karena gini karena kita kan undang-undang ini kan untuk seluruh ya masyarakat Indonesia ya kita sebelum masuk pada ruang Jawa Barat gitu maksudnya. Jadi banyak saudara-saudara kita di Indonesia ini yang belum mampu untuk menerima informasi dari lembaga penyiaran karena keterbatasan frekuensi ya. Nah sebenarnya dengan adanya migrasi analog ke digitalisasi terestrial ini sebenarnya karena itu juga amanat ya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F misalkan bahwa masyarakat itu berhak untuk mendapatkan informasi, maka digitalisasi terestrial ini atau perubahan dari analog ke digital ini membuka ruang itu gitu maksudnya. Nah di Jawa Barat sebenarnya kawan-kawan KPID yang lalu gitu pendahulu kami gitu sebenarnya sudah melakukan beberapa kali sosialisasi ya tentang digitalisasi terestrial ini pada asosiasi dan yang lain-lain ya pada masyarakat dan yang lain-lain dan kita pun mengundang beberapa ya akademisi apa segala macam untuk menjelaskan bahwa bagaimana migrasi analog ke digital ini. Kita sepenuhnya mendukung tentang bahwa bagaimana transformasi analog ke digital ini Jadi nanti ke depan juga ya karena kan persiapannya kan tahun depan ya dimungkinkan 1 tahun 2 tahun ya 2 tahun kurang itu persiapan untuk transformasi ASO itu analog switch off itu jadi sehingga kita juga harus lari gitu maksudnya untuk coba mensosialisasikan ini kepada lembaga penyiaran sebagai stakeholder kita. Kita juga harus bertanggung jawab dan harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena banyak juga yang tidak paham ya tentang peralihan dari analog ke digital ini. Jadi ada beberapa kemarin saya muter-muter ke daerah gitu maksudnya. Pelaku lembaga penyiaran itu nanya Pak digitalisasi itu apa kami kena nggak kira-kira. Nah ini kan menjadi problem ya menjadi problem dan tantangan buat kami gitu di KPID Jawa Barat untuk secara konsepsi dan secara teknis bahwa bagaimana misalkan ASO ini analog switch off ini mampu untuk tersampaikan tidak hanya pada masyarakat tapi kemudian pada lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat ini. Kang Adi, kalau tadi kan ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Lalu misi dan visinya tim komisioner yang baru ini terkait dengan adanya ASO ini apa lagi Kang? Yang harus dihadapi nih menjelang ASO? Yang pertama tentunya bahwa kita memegang harus selalu memegang bahwa Jawa Barat ini
baik itu lembaga penyiarannya maupun KPID-nya sebagai barometer ya, barometer di tingkat nasional. Itu adalah tanggung jawab besar kami dan itu sebagai tantangan bahwa bagaimana paling tidak kita mempertahankan atau lebih baik kan seperti itu. Nah, pada konteks misalkan ke depan gitu, kami ketika koordinasi dengan Diskominfo juga itu sudah mewacanakan tidak hanya lembaga penyiaran ya Teh ya yang jumlahnya 400 kurang lebih 17, tapi kita juga harus melakukan bahasanya digitalisasi desa gitu. Jadi kita ingin mensupport digitalisasi desa untuk bagaimana informasi itu nyampe juga di desa Teh Happy gitu maksudnya. Ini akan kita lakukan terus menerus dan yang lain-lain gitu Teh Happy. Baik, karena memang masyarakat desa ini mungkin masih pengetahuannya belum banyak seperti masyarakat di kota ya Kang ya tentang TV digital. Betul Teh Happy. Baik. Lalu Kang Adi melihat TV digital yang sudah ada saat ini di Jawa Barat, adakah evaluasi terhadap tayangan-tayangan TV digital di Jawa Barat saat ini Kang? Ya, gini ya Teh Happy ya, karena kita kan lagi-lagi masih memegang acuannya itu kan pasti memegang Undang-Undang 32 tahun 2002 dan P3SPS. Nah, acuannya bahwa permasalahan-permasalahan evaluasi itu berkaitan misalkan dengan isi siaran ya, kebanyakan ya Teh Happy tentang SPS itu. Kalau kita membaca SPS dari pasal 9 sampai pasal 73, 74 sekian itu menyangkut tentang bagaimana misalkan lembaga penyiaran ya itu harus menaati. Jadi kemarin yang tadi saya bilang bahwa kita juga sebenarnya kemarin itu memanggil salah satu lembaga penyiaran karena menyalahi jam tayang yang kemudian harusnya jam 10 malam ke atas ini ditayangkan jam 10 ke bawah. Nah, untuk sementara sebenarnya selain isi siaran dan yang lain-lain, kita juga akan banyak dialog dengan kawan-kawan di televisi digital ini Teh Happy. Baik. Kang, saat ini kan publik berharap banyak suguhan tayangan tuh yang seharusnya lebih berkualitas. Nah, harapan tersebut kan kian membesar di era pandemi seperti saat ini. Langkah konkret apa yang akan dilakukan KPID Jawa Barat, Kang? Ya, sebelumnya ini juga amanat amanat dari Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil gitu, maksudnya ketika melantik kami ya, kami dikasih amanat itu tidak menunggu, harus cepat bergerak, bahwa lembaga penyiaran atau masalah-masalah penyiaran itu harus menjadi inspiring gitu, maksudnya terlebih di tengah pandemi ya, di tengah pandemi COVID-19 kita juga diminta untuk membantu gitu, maksudnya masalah-masalah yang berkaitan dengan prokes ya, protokol kesehatan apa segala macam ya, Teh ya. Nah tentunya misalkan KPI ya, karena kita kan garisnya koordinasi ini dengan KPI pusat ya, strukturnya. Jadi kami ya di 34 provinsi itu mendapatkan surat edaran ya dari KPI pusat gitu. Surat edaran itu berisi bahwa KPID harus mendorong lembaga penyiaran itu untuk turut serta itu mensosialisasikan protokol kesehatan yang 3M itu ya Teh ya. Nah, artinya bahwa dalam waktu dekat hal yang konkret ya untuk memberikan penghargaan ya Teh ya kepada lembaga penyiaran itu kami akan melakukan KPID Award kegiatan KPID Award yang kategorinya itu menyangkut tentang permasalahan bahwa bagaimana misalkan lembaga penyiaran itu mempunyai iklan masyarakat ya yang dibikin sendiri itu tentang bahaya COVID, prokes, sosialisasi 3M dan yang lain-lain. Nah selain itu misalkan pegangannya karena pegangan KPI pusat Pak Gubernur memberikan amanat seperti itu maksudnya
Nah, Iya. selama kurun waktu dari tanggal 8 Teh, sampai hari ini ya, Teh ya, itu kita terus-terusan ketika kita berkunjung ya ke lembaga penyiaran dan melakukan sosialisasi tentang literasi media, itu kita juga mensosialisasikan tentang bahwa bagaimana pentingnya ya protokol kesehatan, Iya. lalu hoax, Teh, Iya. tentang karena ini berkaitan Teh. Jadi di tengah pandemi COVID-19 ini kan banyak hoax ya Teh ya. Kemudian Betul. misalkan lembaga penyiaran itu bisa menjadi rujukan bahwa bagaimana misalkan menangkal hoax permasalahan-permasalahan COVID-19 ini karena Iya. dalam kajian lagi-lagi psikologi dan kajian medik itu Teh ketika pengaruh ya lembaga penyiaran untuk memberikan informasi itu sangat besar berkaitan dengan sistem Baik. imun tubuh Teh Baik. yang kemudian misalkan ini bisa menjadi apa namanya obat tanda kutip ya Teh ya Iya. untuk di tengah pandemi COVID-19 ini Teh. Baik. Kang Adi, kalau kita tadi kan mengawal bahaya COVID dan pentingnya menjalankan protokol kesehatan. Kalau kita berbicara tentang konten tayangan lokal, ini kan mengingat warga Jabar ini berhak atas informasi yang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Lalu bagaimana strategi KPID Jabar untuk mengembangkan hal ini, Kang? Ya yang pertama memang secara filosofis ya, secara filosofis lembaga penyiaran ini kan salah satu tugasnya itu adalah menjadi duta budaya ya. Jadi menjadi duta budaya dan KPID bertanggung jawab untuk mendorong bahwa bagaimana misalkan local wisdom itu misalkan dimunculkan dan itu diatur dalam misalkan Undang-Undang 32 tahun 2002. Saya mohon izin ngasih tahu misalkan SSJ misalkan ya itu harus 10% apa namanya menayangkan apa local wisdom ya siaran lokal dan TV-TV lokal itu hampir semuanya harus memunculkan apa namanya local wisdom. Nah sebenarnya gini deh, yang pertama yang apa namanya kita lakukan yang lalu-lalu itu ya itu kita yang pertama pernah membuat FGD tentang bahwa bagaimana apa local wisdom ini itu harus diangkat menjadi salah satu poin penting gitu dalam konteks isi siaran. Dan itu tidak hanya itu berkaitan dengan apa namanya apa pemenuhannya secara normatif undang-undang, tapi kemudian mampu untuk mengangkat juga pada sisi yang lain. Ambil contoh ekowisata misalkan ya. Lalu kemudian kita juga sudah melakukan workshop tentang bahwa bagaimana misalkan permasalahan-permasalahan lokal wisdom ya, yang kemudian menjadi titik poin bahwa Jawa Barat misalkan yang kemudian entitasnya masyarakat Sunda gitu maksudnya itu harus mengangkat nilai-nilai kesundaan. Paling tidak misalkan kita harus dekat dengan masyarakat. KPID harus dekat dengan masyarakat dan lembaga penyiaran didorong harus dekat dengan masyarakat. Nah harus dekat dengan masyarakat itu kan salah satu syaratnya itu adalah bagaimana menyamakan karakteristik isi siaran ya bagi kami gitu maksudnya. Jadi langkah-langkah ke depan itu kemungkinan besar juga kita coba berkomunikasi juga mendorong apa dinas pariwisata ya Teh ya untuk coba mengeksplorasi misalkan permasalahan-permasalahan local wisdom di Jawa Barat lalu akan coba disambungkan ke lembaga penyiaran untuk coba diangkat di lembaga penyiaran termasuk mungkin nanti sama Inspira TV gitu. Baik, Kang Adi, kalau kita lihat kan periode saat ini KPID Jawa Barat tidak terdapat seorang pun petahana. Ini menjadi tanda bahwa publik itu sebenarnya membutuhkan tenaga dan semangat baru di tengah tantangan masa depan penyiaran. Ada tanggapannya? Ya, kami dipilih dari bulan Maret ikut seleksi itu memang akhirnya apa namanya secara
fit and proper di Komisi 1 memang tidak ada petahana ya Teh ya. Bagi kami harus banyak belajar tentang permasalahan-permasalahan tentunya yang teknis ya Teh ya. Ini menjadi tantangan Ya. sendiri bagi kami untuk mengejar gitu maksudnya bahwa bagaimana KPID ini menjadi juara, menjadi unggul ya. Lalu kita harus dekat dengan lembaga penyiaran, kita harus dekat dengan masyarakat. Kita juga harus berkomunikasi dengan mitra strategis kita di Skominfo, Teh Happy. Jadi Iya. hal-hal yang kemudian menjadi satu titik poin gitu maksudnya, poin penting adalah bahwa bagaimana kita yang baru ini harus banyak belajar. Tapi kemudian Baik. Teh Happy gitu maksudnya, walaupun kita baru semua Teh Happy, ini harus diketahui juga tadi yang saya bilang bahwa semenjak tanggal 4 itu kita belum ada jeda Teh Happy. Iya. Apa namanya, untuk melakukan kerja-kerja yang kemudian berkaitan dengan amanat undang-undang dan P3SPS ya Teh Happy, plus tentang bagaimana misalkan institusi KPID ini harus coba terus-terusan melakukan atau berkarya ya, dan itu adalah salah satu amanat dari Pak Gubernur juga Ya. Teh Happy ketika pelantikan. Baik. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama Bincang Inspira Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet. Harapannya dengan wajah yang baru ini, KPID Jabar mampu berinovasi, meningkatkan kreativitas serta menjadi mitra penyiaran yang strategis dan produktif menjelang analog switch off 2022. Saya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta tidak berkerumun dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan Bincang Inspira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.